Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu positive thinking apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Leo. Bagaimana asmara kalian di bulan Desember ya. Seperti biasa readingan ini sifatnya general. Jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Bila nggak resonate jangan dipaksakan. Jadikan motivasi aja ya buat kalian supaya hidup kalian lebih baik ke depannya ya. Dan di sini energinya bisa energi kamu atau pasangan kamu ya, atau seseorang yang lagi dekat dengan kalian saat ini ya. Langsung aja kita mulai. Untuk kalian Leo sudah siap menyimak ya. Untuk kartu oracle-nya di sini ada religious factors ya. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path ya. Sini juga ada soulmate dan peace. Oke. Sementara untuk kartu tarotnya ya, kalian punya Ten of Wands, ada Ace of Cups, ada Temperance, ada The Hangman, Judgment, ada The Fool, ada Six of Wands, ada Four of Wands, ada Six of Pentacles, dan Ten of Pentacles. Oke. Buat kalian Leo, sepertinya sebagian dari kalian ya, ini nggak semua resonate ya. Jadi ada dari sebagian kalian yang punya masalah dengan keagamaan ya, bukan keagamaan ya, keyakinan ya. Jadi mungkin ini ada perbedaan keyakinan ya, ataupun kalau kalian itu satu keyakinan ya, tapi sepertinya ada kebiasaan ya yang sangat kontras antara kamu dengan dia ya. Mungkin kamu itu taat ibadahnya ya, sementara dia itu modelnya cowboy ya. Dia akan melakukan ibadahnya kalau dia ingat ya, atau kalau lagi mood ya. Beda dengan kalian yang selalu konsisten melakukan ibadah kalian ya. Jadi di sini ada kontra ya antara kamu dengan dia ya. Jadi religious factors ya. Jadi asmara kamu di sini sangat dipengaruhi oleh masalah keyakinan ya yang selama ini kalian jalani ya. Jadi ada perbedaan yang sangat prinsipal buat kalian ya, yang membuat hubungan kalian itu agak berat untuk dijalani. Oke. Di sini ada Ten of Wands ya. Sebenarnya hubungan kalian itu sangat berat untuk dijalani, oke? Tapi di sisi lain kalian punya hati yang sangat besar ya, cinta yang lumayan spesial ya buat pasangan kalian, oke? Di sini ada Ace of Cups. Jadi di sini kalian itu benar-benar saling mencintai ya. Cinta kalian satu sama lain itu sangat besar. Hanya saja karena kendala soal keyakinan ya, yang membuat hubungan kalian itu jadi agak berat untuk dijalani ya. Di sini kalian yang bisa kalian lakukan tuh hanya pasrah ya, pasrah dan berharap kalau akan ada keajaiban ya yang bisa membawa perubahan ke dalam hubungan kalian. Oke. Di sini ada Temperance, ada The Hangman ya. Jadi kalian berharap di sini akan ada perubahan ya, akan ada keajaiban yang bisa membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini sedang kalian hadapi ya. Di sini kalian berharap bisa melewati cobaan ini ya, ujian ini, dan menemukan solusi yang membahagiakan buat kalian. Seringkali dalam menjalin hubungan itu kita dihadapkan pada perbedaan-perbedaan yang
kemudian itu menjadi ganjalan dalam hubungan ya, hubungan tersebut, dimana kayak buah si malakama, dimakan ibu mati kayak dimakan bapak mati, kayak gitu ya. Jadi perbedaan itu membuat kita itu jadi bingung ya, mau ngambil keputusan yang mana ya. Jadi perbedaan itu bisa soal strata ya, status sosial, budaya, karakter ya, bisa juga soal keyakinan yang dianut ya. Perbedaan soal keyakinan ini bisa juga karena paham keagamaan yang berbeda ya, atau bisa juga kebiasaan beribadah yang berbeda ya. Ini untuk yang satu keyakinan ya. Jadi yang satu taat ibadahnya, sementara pasangannya yang lain cenderung lebih santai ya, atau malah nggak beribadah sama sekali ya. Jadi perbedaan inilah yang sering kali menimbulkan dilema buat kita ya, kamu juga dia ya. Jadi di satu sisi kalian ingin punya pasangan yang seiman ya. Kalau kita punya pasangan yang seiman, kita merasa kita bisa seiring sejalan ya, satu visi, satu pandangan hidup ya, dan itu akan memudahkan buat kita untuk menjalin hubungan ya, karena perbedaan karakter aja seringkali bisa menimbulkan masalah, apalagi yang berbeda keyakinan. Oke. Itu buat yang pasangan yang gak seiman ya. Kalau yang seiman pun ya, pasti ingin punya pasangan yang bisa membawa kalian atau menuntun kalian ke arah yang lebih positif. Bisa menjadi teladan ya dalam keluarga kalian. Oke? Itu harapan setiap orang ya. Sementara di sisi yang lain, lepas dari kekurangan pasangan itu, kalian sangat mencintai pasangan kalian ya. Ada rasa damai dan nyaman saat bersama dengan dia ya, dan kontradiksi inilah yang membuat kalian itu jadi galau ya, bingung menentukan pilihan kalian. Oke, mau stay atau leave ya. Jadi bila kalian memilih bertahan, akan banyak hal yang harus kalian pertimbangkan. Respon keluarga ya, teman, yang seringkali membuat kita itu gak kuat menghadapinya ya. Jadi sebenarnya permasalahannya itu, yang terberatnya itu bukan di perbedaan itu ya, tapi justru dari tekanan-tekanan yang kita dapat dari luar ya, dimana kadang tekanan-tekanan ini gak memikirkan bagaimana perasaan kita. Oke? Belum lagi kalau kalian berencana menikah ya, semua akan semakin tambah rumit, karena akan ada anak juga yang harus kalian pikirkan perkembangan mentalnya. Oke? Jadi perbedaan yang prinsipal di sini punya efek yang luar biasa untuk hubungan kalian ya, saat ini dan ke depannya. Oke? Jadi kalian benar-benar harus memikirkan semuanya dengan lebih arif ya, lebih bijak ya. Jadi jangan hanya memikirkan perasaan kalian aja, tapi harus bisa berpikir jauh ke depan ya. Dampak apa yang akan terjadi kalau kalian memilih pasangan yang berbeda seperti ini. Oke? Jadi buat kalian yang saat ini menghadapi persoalan yang seperti ini ya, masalah keyakinan, masalah perbedaan cara beribadah ya, intensitas beribadahnya ya, cobalah untuk berpikir dengan lebih jernih. Oke? Apapun yang jadi permasalahan kalian saat ini pasti ada jalan keluarnya ya. Jangan hanya fokus pada masalahnya, tapi solusinya. Oke? Karena setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya ya. Tinggal bagaimana
kalian berani untuk mengambil keputusan ya untuk jalan keluar yang kalian pilih. Oke? Jadi kalau saat ini kalian bingung mau pilih yang mana antara stay or leave ya, coba tanyakan hati kecilmu ya. Apakah hubungan kalian ini worth it untuk diperjuangkan apa enggak ya? Apakah kamu juga yakin kedepannya kamu akan bahagia? Oke? Dengan apapun keputusan yang kamu pilih. Jadi di sini doa juga sangat membantu ya. Jadi kalau kalian bingung dan belum menemukan jawaban, kalian bisa bertanya dengan kepada Tuhan ya melalui doa. Oke? Jadi mudah-mudahan dengan doa kalian akan mendapatkan jawaban untuk apa yang harus kalian lakukan. Ya. Jadi berpikirlah bijak. Jangan jadi buta karena bucin, ya. Terlalu mencintai itu nggak masalah ya, tapi jangan kita jadi buta karena cinta ya. Jadi tetaplah bisa berpikir dengan bijak ya, bisa membedakan mana yang baik buat dirimu, mana yang kedepannya itu nggak akan baik buat kalian ya. Jadi jangan punya pikiran kalau biarkan aja berjalan apa adanya ya. Nanti kalau memang mentok ya udah bubar gitu kan. Jangan punya pikiran seperti itu. Hubungan yang sehat itu harus punya rencana yang matang ya. Harus punya pemikiran dan usaha yang maksimal ya untuk bisa harmonis ya, sehingga hubungan kalian itu bisa langgeng ke depannya. Oke? Segala keputusan ya, kalau diambil tanpa pemikiran yang matang, ujung-ujungnya itu akan jadi masalah ya. Masalah yang buntutnya itu akan berakhir dengan penyesalan. Oke? Jadi di sini cobalah untuk berpikir dengan bijak ya. Lepaskan kalau kita berpikir itu lepaskan apa yang ada di perasaan kita ya. Mungkin cinta kamu yang begitu besar ya, perasaan-perasaan lain yang membuat kamu itu gak bisa lepas dari pasangan kamu ya. Lepaskan dulu, kesampingkan dulu semua itu saat ini ya, dan mulailah berpikir dengan bijak, dengan jernih ya. Mereview kembali perjalanan hubungan kalian. Dari situ kalian akan bisa mengambil keputusan ya, apakah hubungan kalian ini worth it untuk diperjuangkan ya, worth it untuk dipertahankan. Oke, Leo ya, paham ya? Jadi jangan biarkan perasaan bucin kalian itu membutakan mata hati kalian. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang melihat banyak aspek ya, aspek dari sisi kamu, pasangan, dan juga orang lain ya. Jadi keputusan apapun yang kalian ambil pasti akan ada dampaknya, baik atau buruk ya. Jadi kalian harus bisa mengantisipasi semua itu supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oke ya Leo. Kalau saya lihat di sini, sepertinya untuk saat ini kalian itu sifatnya itu lebih pasrah ya. Kalian pasrahnya ini mungkin bingung ya, bingung mencari jalan keluarnya ya, karena memang kalau kita bicara soal keyakinan itu sangat sensitif ya, dan biasanya masing-masing pihak itu pasti kekeh dengan apa yang dia yakini ya. Sementara untuk kalian yang punya satu keyakinan tapi beda cara beribadahnya ya, perlu pembicaraan lebih mendalam ya, supaya kalian bisa sama-sama paham, bisa sama-sama tahu apa yang kalian atau pasangan inginkan ya dalam hubungan ini ya. Jadi kalau misalkan pasangan kamu inginnya ibadahnya
teratur gitu ya, sesuai dengan waktunya ya, maka nggak ada salahnya kamu mengikuti apa yang pasangan kamu inginkan. Jadi ini bisa terbalik ya, bisa energinya kamu atau pasangan kamu ya. Jadi apapun yang positif itu ya, kalau itu nggak merugikan buat kamu untuk mengikuti, ya ikuti aja ya, supaya dari situ kalian justru bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi itulah fungsi pasangan, yaitu bisa mengarahkan pasangannya ke arah yang lebih baik ya, yang lebih positif. Oke Leo ya. Mungkin selama ini kalian pasrah dengan akan bagaimana nantinya, jadi kalian berpikir bodo amat lah ke depannya akan gimana ya, kalau jodoh syukur, nggak ya udah kayak gitu kan. Kemarin-kemarin kalian berpikirnya seperti itu, tapi nanti di Desember nanti ini kalian mulai berubah pikiran ya. Di sini ada the Fool, ada Six of Wands ya. Jadi di sini kalian mulai berpikir untuk memperjuangkan hubungan kalian. Oke? Kalau selama ini hubungan kalian itu ditentang, nanti ke depannya ini kalian mulai ingin menunjukkan pada keluarga kamu atau keluarga dia ya, kalau hubungan kalian itu worth it untuk diperjuangkan ya. Kalau hubungan kalian itu layak untuk dipertahankan. Oke, di sini kalian ingin membuktikan kalau kalian itu bahagia ya. Kalau dia itu adalah soulmate kamu. Oke, di sini ada soulmate, ada peace ya. Jadi kamu ingin menunjukkan kalau kamu bahagia, kalau kamu merasakan ada kedamaian bila bersama dengan pasangan kamu ya. Walau mungkin keyakinan kamu sama dia berbeda, atau cara dia beribadah itu nggak sekonsisten kamu, tapi ada hal lain ya, hal positif yang lain yang membuat kamu itu merasa nyaman dekat dengan dia ya. Kamu merasa ada kedamaian ya kalau berinteraksi dengan pasangan kamu ini. Oke? Jadi di sini kalian mulai punya pandangan yang baru tentang hubungan kalian, di mana kalian ingin memperjuangkan hubungan kalian ya, supaya bisa diakui, bisa diakui atau direstui ya, didukung oleh keluarga kamu ataupun keluarga dia. Oke. Di sini ada Four of Wands, ada Six of Pentacles ya. Jadi kalian berharap dapat support dari lingkungan sekitar kamu ya, mungkin keluarga kamu, orang tua kamu, atau bahkan mungkin teman-teman kamu ya. Karena kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang yang beda keyakinan ya, atau beda kebiasaan ya, walaupun satu keyakinan, nanti permasalahan yang paling besar itu sebenarnya bukan timbul dari perbedaan itu ya, itu justru datangnya dari pihak luar ya, tekanan-tekanan dari luar ya, yang begitu kuat menekan kamu ya. Jadi di sini kamu harus benar-benar kuat, benar-benar yakin dengan apa yang udah menjadi pilihan kamu. Oke? Jadi di sini kalian berharap kalau kalian bisa memperjuangkan hubungan kalian ya. Dan sepertinya kamu dan pasangan kamu bicara dari hati ke hati ya, mencari jalan keluar untuk permasalahan kalian. Oke? Jadi di sini kalian berharap hubungan kalian itu bisa langgeng ya, bisa berhasil melewati cobaan ini dan menjadi keluarga yang bahagia. Oke? Di sini ada Ten of Pentacles ya. Oke. Jadi seperti inilah asmara kalian di bulan Desember ya. Jadi kalian akan duduk sama-sama dengan pasangan, membicarakan hubungan kalian supaya ada kejelasannya gimana ke depannya ya. Di sini kalian gak mau lagi tergantung-gantung gak jelas ya. Kalian ingin ada kepastian, dan di sini kalian berdua mencari solusinya ya. Dan dari solusi itu kalian berharap kalau hubungan kalian itu akan bisa melewati rintangan ini dan bisa hidup bahagia. Oke?
Leo ya. Inilah readingan buat asmara kalian di bulan Desember ya. Mudah-mudahan readingan ini bermanfaat buat kalian ya. Bila memang ada perbedaan yang cukup mengganggu ya, yang kalian berpikir akan menjadi halangan ke depannya, segeralah bicarakan dengan pasangan ya. Jangan didiamkan aja ya. Menunggu suatu hari nanti akan ada keajaiban yang bisa merubah itu semua ya. Cinta sejati itu perlu diperjuangkan, perlu diperlukan usaha yang keras untuk bisa menjadikannya suatu hubungan yang berkualitas ya, hubungan yang sinkron ya, yang satu visi, yang satu misi ya. Semua itu butuh perjuangan ya, butuh juga pengorbanan ya. Jadi kalian harus bisa mempersiapkan diri kalian ya untuk memperbaiki kondisi hubungan kalian saat ini, supaya kedepannya hubungan kalian itu punya kejelasan dan bisa membuat hidup kalian itu bahagia. Oke Leo ya, demikian readingan ini buat kalian ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.